Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Ramadhani, nomor BP 2010 512037. Kali ini, saya akan membahas mengenai materi, relasi, fungsi, dan aplikasinya dalam ekonomi. Materi yang akan kita bahas pada relasi dan fungsi ini, yaitu yang pertama, pengertian dari relasi dan fungsi. Yang kedua, jenis-jenis fungsi. Yang ketiga, fungsi komposisi. Dan yang keempat, fungsi inverse. Berikut penjelasannya. Baiklah, materi pertama yaitu relasi dan fungsi. Dalam matematika modern, relasi dan fungsi digunakan untuk menunjukkan hubungan setiap elemen domain dengan setiap elemen range yang membentuk pasangan bilangan berurut. Hubungan impunan X dengan anggota X1, X2, X3, dan X4, dan Y dengan anggota Y1, Y2, Y3, dan Y4 akan merupakan fungsi dengan X sebagai domain dan Y sebagai range, yang ditulis sebagai Fx menuju Y. Jika dan hanya jika 1X elemen X dapat dipetakan ke 1Y elemen Y. Selanjutnya relasi. Kita bisa lihat pada contoh diagram Venn di bawah ini, di mana di situ ada dua himpunan, ada himpunan X dan himpunan Y, di mana anggota himpunan X adalah X1, X2, X3, dan X4. Dan himpunan Y dengan anggota Y1, Y2, Y3, dan Y4. Dengan masing-masing anggota himpunan X dipasangkan dengan anggota himpunan Y. Dan dapat ditulis fungsinya X menuju Y dengan menghasilkan himpunan pasangan berurut. Yang kedua, fungsi. Di sana juga disajikan diagram Venn dengan himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X dengan anggota X1, X2, X3, dan X4. Dan himpunan Y dengan anggota Y1, Y2, Y3, dan Y4. Di sana, anggota himpunan X tepat memetakan pada satu anggota himpunan Y. Dan itulah yang dinamakan fungsi. Dalam pembahasan matematika ekonomi, hubungan antara variabel-variabel ekonomi dinyatakan sebagai suatu fungsi. Misalnya, hubungan antara jumlah permintaan sejenis barang dan harganya. Dengan fungsi sebagai berikut, yaitu sejenis barang kita lambangkan dengan QD dan harga dengan P, maka fungsinya QD sama dengan FP. Yang kedua, hubungan antara pengeluaran konsumsi atau C dan pendapatan atau Y. Dengan fungsinya C sama dengan FY. Lalu, ada juga hubungan total cost atau TC dan jumlah produksi atau Q. Dengan fungsinya TC sama dengan FQ. Kita lanjut. Pembahasan yang kedua, jenis-jenis fungsi. Berdasarkan bentuk operator dalam persamaannya, fungsi terdiri dari dua, yaitu fungsi aljabar dan fungsi transenden. Yang pertama kita bahas dulu fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang memuat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penarikan akar, dan perpangkatan. Fungsi aljabar dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Ada fungsi rasional bulat, fungsi rasional pecahan, dan fungsi irasional. Yang pertama, fungsi rasional bulat. Juga disebut fungsi polinom atau fungsi berpangkat banyak, yang ditulis sebagai fx sama dengan a0x pangkat n tambah a1x n kurang 1 ditambah a2x pangkat n kurang 2
sampai pada AN kurang 1 kali X tambah AN, di mana N adalah bilangan bulat non-negatif dan A0, A1, A2, dan seterusnya adalah bilangan real tidak sama dengan 0. Di sini kita sajikan contohnya. Misal polinom berderajat 3. Contohnya yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 2x kurang 1 yang merupakan fungsi kubik. Lalu ada fungsi polinom berderajat 2. Contohnya itu fx sama dengan 9x pangkat 2 tambah 3x kurang 15 yang merupakan fungsi kuadrat. Dan fungsi polinom berderajat 1. Contohnya fx sama dengan 75x tambah 150 yang merupakan fungsi linier. Yang kedua ada fungsi rasional pecahan. Bentuknya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c per px kuadrat tambah qx tambah r. Itu merupakan contoh dari fungsi rasional pecahan. Dan yang ketiga ada fungsi irasional. Contohnya fx sama dengan akar dari 2x tambah 5. Atau bisa juga tulis dengan fx sama dengan 2x tambah 5 pangkat setengah. Selanjutnya, ada fungsi transenden, yaitu fungsi nol aljabar seperti fungsi trigonometri. Dengan contohnya yaitu fx sama dengan 2 sin 3x tambah 12. Ada fungsi logaritma, yaitu fx sama dengan 5 log 3x. Ada fungsi eksponensial, ada fx sama dengan 12x. Dan fungsi siklometri, yaitu fx yang pertama, fungsi rasional bulat. Juga disebut fungsi polinom atau fungsi berpangkat banyak, yang ditulis sebagai fx sama dengan a0x pangkat n tambah a1x n kurang 1 ditambah a2x pangkat n kurang 2 sampai pada an kurang 1 kali x tambah an, di mana n adalah bilangan bulat non-negatif dan a0, a1, a2, dan seterusnya adalah bilangan real tidak sama dengan 0. Di sini kita sajikan contohnya. Misal polinom berderajat 3. Contohnya yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 2x kurang 1 yang merupakan fungsi kubik. Lalu ada fungsi polinom berderajat 2. Contohnya itu fx sama dengan 9x pangkat 2 tambah 3x kurang 15 yang merupakan fungsi kuadrat. Dan fungsi polinom berderajat 1. Contohnya fx sama dengan 75x tambah 150 yang merupakan fungsi linier. Yang kedua ada fungsi rasional pecahan. Bentuknya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c per px kuadrat tambah qx tambah r. Itu merupakan contoh dari fungsi rasional pecahan. Dan yang ketiga ada fungsi irasional. Contohnya fx sama dengan akar dari 2x tambah 5. Atau bisa juga tulis dengan fx sama dengan 2x tambah 5 pangkat setengah. Selanjutnya, ada fungsi transenden, yaitu fungsi nol aljabar seperti fungsi trigonometri. Dengan contohnya yaitu fx sama dengan 2 sin 3x tambah 12. Ada fungsi logaritma, yaitu fx sama dengan 5 log 3x. Ada fungsi eksponensial, ada fx sama dengan 12x. Dan fungsi siklometri, yaitu fx. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi komposisi.
Fungsi komposisi disebut juga sebagai fungsi majemuk, yaitu fungsi yang diperoleh dengan mensubstitusikan fungsi lain ke dalamnya. Jika diketahui Y sama dengan Fx dan X sama dengan GZ, maka fungsi komposisinya adalah Y sama dengan FGZ. Dapat juga dilihat di sana ada contohnya. Jika Fx sama dengan S kuadrat kurang X kurang 1 dan Gx sama dengan X kurang 1, maka fungsi komposisi Fgx adalah Gx kuadrat kurang Gx kurang 1. Maka fungsi dari Gx tadi kita masukkan. X kurang 1 dikuadratkan dikurang X kurang 1 tutup kurung kurang 1 dengan menghasilkan X kuadrat kurang 3X tambah 1. Dan yang terakhir yaitu fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi yang diperoleh dengan mentukarkan domain dan range fungsi asal, jika fungsi asal merupakan fungsi satu-satu. Jika fungsi asal adalah Y sama dengan Fx, maka fungsi inverse-nya adalah X sama dengan F inverse Y, atau X sama dengan F inverse Fx. Contohnya, jika diketahui fungsi asal adalah Fx sama dengan 2x kurang 1, maka fungsi inverse-nya adalah Y sama dengan 2x kurang 1. Disubstitusikan, 2x sama dengan Y tambah 1. X sama dengan Y tambah 1 per 2. Kita cari X-nya, lalu kita munculkan fungsi inverse-nya, yaitu F inverse Y sama dengan Y tambah 1 per 2. Itu adalah materi, relasi, fungsi, dan aplikasinya dalam ekonomi. Sekian dari saya, Nova Ramadhani. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.